Sedikit lah ya saya pernah sih, enggak, saking dahsyatnya. Jangan coba-coba. Sekali jilatan api neraka, kebahagiaan di dunia yang puluhan tahun, pernah senang enggak? Enggak pernah. Sebaliknya, ada orang yang enggak pernah senang Pak di dunia. Dari kecil sakit-sakitan, susah. Dari segi finansial enggak ada, sering lapar. Kenapa? Bukan dibuat-buat, emang nggak ada yang dimakan, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah salat subuh masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, insyaallah. Pertama dan yang paling utama, tentu kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan dua pokok. Pertama memuji Allah, yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah awal pembicaraan yang membawa rahmat atau kebaikan. Oleh sebab itu, pada subuh pagi ini kita terus akan menambah keilmuan. Sedikit banyak harus seorang mukmin muslim harus memahami firman-firman Allah, minimal surat-surat pendek yang kita kenal dengan juz amma. Juz amma ini adalah juz yang ke-30 atau juz terakhir. Juz terakhir. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Kenapa kita beralih ke surat-surat pendek atau juz amma? Karena ini penting. Karena ini penting. Bahkan banyak ulama menyarankan kaum muslimin minimal hafal juz amma. Kenapa? Karena selalu dibawa ke dalam sholat. Kita semua hafal insya Allah surat-surat pendek, Al-Kafirun, ya tidak full lah itu ya. Ada Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, 4 malah. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surat-surat pendek ya wajib dihafal. Kalau tidak hafal gimana sholatnya? Ya nggak apa-apa bawa Quran dibaca. Boleh nggak itu? Boleh. Kalau belum hafal. Oleh sebab itu harus dihafal supaya nggak ribet. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kita mulai masuk ke surat An-Naba. Surat An-Naba
Apa an-naba? An-naba itu artinya berita besar. Maka nabi, nabi itu artinya orang yang membawa berita besar. Masih satu rumpun kata. Kalau surat di sini surat An-Naba, berita besar. Kalau nabi itu orang yang membawa berita besar. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan atau godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma itu terdiri dari dua kalimat dalam bahasa Arab, yaitu huruf an, ain, nun, kemudian dan ma ke atas. Tapi dalam tulisan tidak ada nun. Nunnya dilebur. Dilebur kemana? Kepada huruf mim. Ya. Kemudian ma yang ada alifnya itu khawatir nanti dianggap mim itu banyak fungsinya sehingga dianggap bukan suatu istifham atau pertanyaan, sehingga dipendekkan saja, ditarik ke bawah dari amma menjadi amma. Bisa dilihat tulisannya amma yatasaalun. Yatasaalun itu di dalam gramatikal bahasa Arab dari sa'ala yas'alu, bertanya. Tapi kalau tasa'ala yatasa'alu seperti ini, itu artinya saling. Saling. Ada kalimat wasiat. Kalau saling berwasiat, watawasau. Maka ada kalimat watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Itu artinya saling. Baik, kita kembali. Amma tentang apa? Yatasaalun, yang mereka saling bertanya-tanya. Kalimat ini tidak ditujukan kepada siapa orang yang saling bertanya-tanya itu. Para mufasir, ahli tafsir banyak berbeda pendapat. Yang bertanya-tanya ini diantara mereka orang kafir Quraisy. Ya, ketika ayat ini turun, ya, menjelaskan tentang mereka orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari kiamat. Anehnya mereka itu ibadah. Nah, fungsi ibadah itu kalau tidak ada keyakinan kehidupan akhirat, seperti apa itu ya ibadahnya? Kalau kita ibadah ini karena punya keyakinan bahwa nanti akan meninggal dunia dan akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, amma yatasaalun, tentang apa mereka ini saling bertanya-tanya. Jadi istifham, amma itu kalimat pertanyaan yang bukan kita yang menjawab, tapi Allah akan menjelaskan sendiri. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar itu apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dimana mereka ini saling berselisih. Mukhtalifun itu dari kata khalafa yukhalifu, ikhtilaf. Ikhtilaf. Ya. Maka khilafiyah itu artinya perbedaan. Itu akar kata dari ikhtilaf.
Di sini mukhtalifun, orangnya. Orang yang berselisih itu disebut mukhtalif. Kalau banyak mukhtalifun atau mukhtalifin. Tentang apa? Tadi itu tidak percaya dengan hari berbangkit. Jadi kalau orang mati jadi tanah selesai. Dan ini di dalam surat Yasin ketika Nabi ya di awal-awal dakwah beliau di Mekah itu menjelaskan tentang hari berbangkit setelah mati, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang kamu kerjakan. Wah, kata orang Quraisy, para sahabat, ada orang-orang kafir pada datang juga. Wah, celaka Muhammad ini. Bahkan datang pamannya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Alihadza jama'tana. Apakah engkau mengumpulkan kami cuman begini-begini aja? Ya. Dongeng. Ya. Makanya Al-Quran itu dituduh cerita masa lalu, ya, kisah orang-orang purba dan berbagai tuduhan miring ya terhadap Al-Quran, terutama di awal-awal turunnya itu. Kata paman Nabi Abu Lahab, alihadza jama'tana, apakah engkau mengumpulkan kami cuman begini saja tujuannya Muhammad? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Tidak lama setelah Nabi berbicara itu, Nabi terdiam. Ternyata Nabi sedang menerima wahyu. Bukan tabban laka ya Muhammad, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada surat itu. Salah satu dari surat pendek juz amma itu ada surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka. Justru engkau celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Sungguh dia celaka. Pasti dia celaka. Ma'agna anhu malu wa makasab. Tidak ada gunanya harta kekayaan, pengaruhnya. Jangan salah, Abu Lahab itu salah satu tokoh di samping paman-paman yang lain juga besar pengaruhnya dan berharta. Ya. Jadi Abu Lahab paman Nabi ini salah seorang paman dari sekian banyak paman Nabi itu banyak. Ada Abbas, ada Hamzah, ya, Abu Thalib, Abu Lahab di antaranya. Abu Lahab itu kenapa disebut Lahab? Orangnya putih, kemerah-merahan, dan raut wajahnya ataupun apa namanya bentuk ya tubuhnya mirip sekali dengan Nabi gitu ya. Jadi kalau ngerendeng itu kayak kembar. Itu pamannya Abu Lahab itu. Di samping itu pengaruhnya besar, makanya dia khawatir takut kehilangan pengaruh sehingga tidak menerima dakwah Nabi, bahkan mengganggu dakwah Nabi, ya, menghalang-halangi dakwah Nabi. Nah, kembali lagi mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar ini, yaitu hari berbangkit yang dimana mereka itu saling berselisih. Apa kata Allah? Kalla. Kalla itu satu penolakan, ya. Tidak apa? Tidak benar. Apa yang kalian perselisihkan itu tidak benar. Yang satu pendapatnya begini, oh nggak ada hari berbangkit, orang mati jadi tanah selesai. Wah, siapa tahu kalau Allah menghidupkan kembali, kan Allah Maha Kuasa. Jadi jangan salah, kafir Quraisy itu percaya kepada Allah sebagai pencipta. Nah, kalau kamu bertanya Muhammad kepada mereka, mereka akan menjawab. Pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan,
yang menurunkan hujan, yang ngasih rezeki. Apa jawabannya? Fa yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Cuman dari sisi ibadahnya yang salah. Ya, orang kafir Quraisy itu ibadah, Pak. Ibadah haji, bahkan ibadah hajinya itu dia tidak mau pakai pakaian bekas. Pakaian bekas itu pasti pernah dipakai berbuat dosa. Jadi harus baru pakaiannya. Kalau nggak ada yang baru ya pinjam. Kan aneh ya. Terus kalau nggak ada pinjaman gimana? Telanjang. Maka dikenal ya, orang kafir Quraisy itu ibadahnya kalau nggak punya pakaian baru telanjang, tawaf, telanjang. Itu salahnya ya, mereka itu kalau tidak dibimbing ya oleh Rasul ya ngawur. Ibadah jangan dikira mereka ibadah haji itu. Tapi salah ya, karena memang tidak mengikuti tuntunan, ngarang-ngarang aja. Jamaah sekalian saya muliakan, kita lanjut. Allah sangkal perdebatan mereka atau perselisihan mereka mengenai masalah hari berbangkit. Ini paragraf. Jangan salah, Al-Quran itu terdiri dari beberapa paragraf. Makanya ada satu surat itu beberapa ruku. Beberapa ruku itu ada tanda ain. Huruf ain itu di pinggir, itu tanda kalau dalam sinetron itu babak. Babak 1, babak 2, babak 3. Nah, walaupun erat hubungannya, ya, tapi ada semacam paragraf. Seolah-olah tidak ada hubungan. Ada, selalu erat sekali hubungan antara ayat dengan ayat, akhir ayat dengan awal surat berikutnya. Jadi mata rantai yang tidak putus di Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu terkait semuanya, itu nggak bisa dipisah. Makanya ada Quraisy Shihab kalau tidak salah, dia menulis suatu keserasian ayat-ayat Al-Quran. Jadi saling mengikat. Kita lanjut. Allah menggambarkan kalau kalian itu tidak percaya dengan hari berbangkit, dengan hari kiamat. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami, kata Allah, telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Disuruh berpikir, diajak berpikir, akalnya, nalarnya. Coba perhatikan, kata Allah, bukankah aku telah menciptakan bumi sebagai hamparan? Apa manfaat bumi dihamparkan? Walaupun sebagian ya, ilmu geologi atau ilmu alam menganggap bahwa bumi ini bulat. Ada yang mengatakan datar. Kalau di sini mihada bisa dibaca mahdan, artinya datar. Dengan bumi datar, manusia bisa berkreasi, bisa beraktivitas, bisa membangun. Coba. Supaya jangan goyang, wal jibala autada, dan kami menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Pak, kalau tidak ada gunung, labil. Jadi yang ke atas itu hanya 1/3, 1/2-nya itu nancep ke bawah. Maka dia disebut paku. Jadi bukit-bukit, gunung-gunung itu paku bumi untuk menyetabilkan jangan sampai bumi ini. Kalau tidak ada gunung, goyang. Jadi bumi itu sebagai paku, ya, gunung-gunung sebagai paku bumi. Allah menjelaskan di sini wal jibala autada. Dulu anggapan orang-orang kafir gunung itu untuk menjadi penyanggah langit. Nggak benar. Mana ada, di mana?
ketemu orang gunung nempel gitu. Sepertinya iya dilihat dari jauh, coba samperin. Di mana langit, di mana gunung. Tidak benar ya. Oleh sebab itu bagaimana Allah mendesain ciptaannya ini, alam semesta yang indah, langit tanpa tiang, bumi dipaku ya, dengan gunung-gunung sehingga stabil ya, bisa manusia hidup di atas bumi. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu azwaj dari kalimat zauj. Zauj itu pasangan, azwaj berpasang-pasangan. Kita punya akal sehat untuk memahami apa sih yang berpasang-pasangan. Ya, lihat aja yang diciptakan Allah ini hampir semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ya selalu berpasangan. Ada langit, ada bumi, jantan, betina, dan seterusnya. Azwaja. 14 abad yang lalu, bagaimana mungkin ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, apalagi kuliah. Ya, tapi ilmu kedokteran diungkap di dalam Al-Quran, ya. Ilmu fisika diungkap, coba. Matematika ya, di dalam Al-Quran itu diungkap semuanya. Baru nanti terbukanya setelah ya, beliau wafat, baru ya, ilmu-ilmu modern itu semuanya dasar-dasarnya sudah ada dalam Al-Quran, baik itu ilmu kedokteran, ya, ilmu pasti seperti dulu ada dikenal dengan aljabar, Pak, ya, yang dikembangkan menjadi matematika, ada ilmu ukur. Itu semuanya yang menemukan adalah seorang Muslim, ya. Ilmu pasti itu al-jabir, sehingga tidak dihilangkan nama apa namanya. Ilmu pasti itu yang namanya Al-Jabar itu dari nama orang yang menemukan Al-Jabir. Ilmu kedokteran, Ibnu Sina yang menjadi rujukan bagi dokter-dokter modern sekarang. Ke situ, Pak. Ya, ilmu kedokteran itu diantaranya adalah digali dari AP Cina. Kalau orang barat itu menyebut AP Cina. Ibnu Sina. Wa ja'alna naumakum subata. Selanjutnya Allah menjelaskan, wa ja'alna, dan kami menjadikan naumakum, tidurmu, subata, sebagai selimut, sebagai istirahat. Subata itu asalnya santai, asalnya kan. Orang istirahat itu, orang santai itu berarti istirahat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Kalau orang nggak tidur, bahaya. Bahaya, ya. Karena bagaimanapun seperti di luar negeri ada berita orang kerja terus, Pak. 24 jam, mati dia. Nah, iyalah. Semua itu ada batasnya. Maka diatur bekerja itu baik ringan maupun berat 8 jam aja, jangan lebih ya, karena batas ya, kemampuan fisik seseorang itu terbatas, perlu istirahat. Bahkan istirahat juga ya, kalau malam ini Allah memberi waktu panjang, tetapi bagi orang Islam harus membagi sebenarnya. Kapan, berapa jam, tidak usah lama-lama sebenarnya. Yang penting pulas tidur itu. Terutama di malam hari disuruh bangun. Enak-enak tidur disuruh bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Disuruh bangun untuk tetap dia beribadah kepada Allah
ibadah yang istimewa di sebagian malam. Hendaklah kamu tahajud, ya. Sholat sunnah, qiyamul lail. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menjamin apa? Walaupun itu ibadah tambahan, bukan wajib. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkan kamu di tempat yang mahmuda, yang terpuji. Kalau Allah yang sudah menjamin orang itu terpuji, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa merendahkan atau menghinakan. Kita lanjut. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang ma'asa sebagai ma'asa untuk mencari penghidupan. Menjadikan siang untuk apa? Untuk mencari penghidupan, ma'isyah. Ada, kita kenal dengan istilah ma'isyah. Ma'isyah itu penghidupan. Kalau asya yaksu, hidup. Ma'isyah penghidupan. Untuk mencari penghidupan. Artinya rizki. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan Allah menjelaskan lagi bahwa kami telah menjadikan di atas kamu sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Dari langit pertama saja belum bisa dijajaki itu, Pak. Kemudian dari langit pertama, kedua, itu sama seperti dari bumi ke langit. Dalam beberapa, ya mungkin orang hanya memperkirakan saja. Terus langit itu ketebalannya berapa? Ketebalannya sama seperti dari bumi ke langit. Ketebalan. Subhanallah. Kita nggak usah pakai logika begitu. Mau tebal atau tidak, kok bisa langit itu terbentang di atas kita dan tidak runtuh, nggak pakai tiang lagi. Oh, bisa aja tiangnya di atas. Oh, kayak kan ada tuh sekarang ini ya, yang kalau begitu goyang-goyang dia, tidak rasional. Pokoknya itu memang kekuasaan Allah yang suatu saat akan diruntuhkan, akan dihancurkan, baik bumi maupun langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sementara sampai sekarang masih kokoh dia. Tapi nanti idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un fatarat, apabila bumi kami retakkan, kami pecahkan, ya, kami runtuhkan. Itu di ayat, di surat-surat pendek nanti menyeramkan, Pak. Kenapa? Karena surat-surat pendek ini turunnya di Mekah, Makkiyah rata-rata, walaupun ada ya surat Madaniyah yang ada di surat Makkiyah. Apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Madaniyah itu artinya wahyu yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Emang ada banyak. Misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini. Itu turunnya di Arafah. Ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada. Nah, itu turunnya di Mekah, tapi Nabi sudah hijrah. Karena beberapa tahun setelah Nabi hijrah, baru Nabi melaksanakan ibadah haji. Turun ayat itu, maka digolongkan tetap ayat ini ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah, padahal di Mekah turunnya. Itu perbedaannya. Jadi kalau Makkiyah, surat-surat, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Nah itu bedanya ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah.
Jadi kalau sudah hijrah, beliau walaupun turun di Mekah, tetap dia masuk kepada Madaniyah. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan apa? Menjadikan pelita yang terang benderang. Apa itu? Matahari. Matahari Allah namakan siraj. Ya, siraj. Pelita yang sangat menerangi, yaitu matahari. Matahari seperti pelita, ya, lampu kalau bahasa kitanya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Nah, ukuran matahari bisa manusia hidup di planet bumi ini disebabkan Allah meletakkan matahari itu tepat, ya, dengan ukuran yang akurat. Kalau sedikit aja diturunkan, maka kebakar nih. Kepanasan panas dia kuat manusia. Bahkan hari ini jemaah haji merasakan sampai 40 derajat. Padahal udah luar biasa itu, Pak. Kalau sampai 50 misalnya nggak kuat. Karena itu udah setengah air mendidih. Jadi air mendidih itu 100 derajat Celcius. Berarti kalau separohnya udah kayak apa panasnya itu. Matahari udah diletakkan pas ukurannya. Kalau dia diangkat, ya, sedikit ke atas, bumi beku, kedinginan, nggak ada kehidupan, gitu. Luar biasa, ya. Pas Allah menempatkan apa posisi matahari itu di samping, ya, jadi untuk menyetabilkan alam semesta sehingga semua secara ekosistem dia akan hidup, ya, makhluk-makhluk yang ada di planet bumi ini. Nah, kalau di atas gimana? Nggak bisa. Ada orang pengen hidup di angkasa, di Mars, gitu. Nah, bisa hidup di hampa udara, nggak bisa. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja. Begitu detail Allah menjelaskan kuasanya. Dan kami menurunkan air yang banyak, air yang tercurah. Ya. Kami turunkan dari mana? Dari awan, yaitu air hujan yang tercurah dengan lebatnya. Nah, standar Allah menurunkan hujan melalui ukuran juga, gitu. Tapi kok jadi banjir? Salah manusia. Kalau terjadi banjir itu salah manusia, ya. Dirusak alamnya. Kalau tidak dirusak, enggak. Allah sudah menurunkan pas itu debit air itu. Di wilayah sini diturunkannya sekian, itu udah diukur tuh. Tapi karena rumah air dirusak oleh manusia, maka terjadi banjir. Jangan nyalahin Allah. Allah nggak pernah. Kalau mau Allah menumpahkan air sekaligus saja. Nggak usah pakai rintik-rintik hujan itu kan. Tumpahkan aja gitu. Nah, kalau ditumpahkan gimana Pak? Kira-kira seperti tsunami, ya. Ya, hancur lebur itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendesain, menurunkan air dari langit dengan ukuran. Kita disuruh berpikir nih tentang apa namanya? Kreasi Allah, dan Allah Maha Kuasa. Linukhrija bihi habba wa nabata. Manfaat hujan apa? Manfaat air itu luar biasa. Di dalam ayat lain Allah menciptakan segala sesuatu makhluk yang hidup dari air. Jadi air itu merupakan bahan baku makhluk yang hidup, gitu. Makhluk yang hidup. Kita tambah sedikit, ya. Di antara manfaat air itu juga untuk menumbuhkan habban. Apa habban? Habban itu biji-bijian, ya. Biji-bijian apa saja, ya, ada yang monokotil, ada yang dikotil. Mono itu satu. Apa yang satu? Ya padi, ya jagung, ya kan? Nah, itu jenis monokotil. Dikotil itu ya mangga, ya. Biji-bijian yang berkeping dua. Jadi kalau numbuh pecah, nah, membelah. Nah, habban itu. Wanabata, dan juga tanaman-tanaman tadi, biji-bijian, ya.
ada biji-bijian, tanam-tanaman berupa sayur mayur misalnya, bayam, kangkung dan lain sebagainya. Coba Al-Quran dengan detailnya ini, semuanya ini kan dinikmati oleh manusia. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Jannat bentuk jama dari jannah. Surga disebut jannah. Kalau jamak jannat, tapi Allah menggunakan kebun ya karena memang surga itu banyak pepohonan. Kenapa surga disebut jannah? Karena banyak pepohonan di surga itu. Sehingga warnanya hijau tua. Karena banyak pepohonan dan daun-daun yang rindang. Air mengalir. Sungai susu, sungai madu, sungai biasa, sungai arak. Itu ada di surat Muhammad ayat 15 mengenai jenis-jenis sungai yang ada di surga. Jamaah sekalian saya muliakan, wa jannatin alfafa. Allah di dunia menciptakan kebun-kebun yang rindang. Semuanya orang kalau masuk kebun senang Pak, suka, nyaman, adem gitu ya. Makanya pada bikin villa tuh di puncak ya, di mana lah di daerah-daerah yang kira-kira udaranya ya, kemudian alamnya dicari oleh manusia itu ya, daerah-daerah pegunungan ya. Inna yaumal fasli kana miqota. Sedikit lagi, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditentukan, artinya pasti datang. Baik ajal kepada individu maupun kehancuran alam itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak percaya tadi dengan hari kiamat, hari berbangkit, lihat nanti mereka akan terbelalak. Tidak bisa menyangka lagi. Nih, dulu kamu ragu, dulu kamu nggak percaya, gimana? Sekarang, iya. Nyesel nggak itu? Nyesel. Pengen dikembalikan lagi ke dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Walaupun mereka punya harta sepenuh bumi, kata Allah ditambah sepenuh bumi lagi. Jangankan emas 1 ton, berlian intan, sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi lagi. Dia untuk minta dispensasi, ya Allah jangan disiksa saya, jangan dimasukkan ke neraka, saya punya 2 harta apa namanya sepenuh bumi, 2 kali bumi harta saya, nggak bisa. Itu di Quran, nanti akan ketemu ayatnya bagaimana penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka menyesal luar biasa. Iyalah. Maka kalau ada pertanyaan, nikmat apa yang paling besar? Nikmat iman dan Islam. Kalau tidak diuraikan biasa saja. Oh iya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Harus diterangkan. Harus diterangkan sedetail mungkin. Nikmat iman dan Islam itu menyelamatkan orang dari api neraka. Sebab ada orang yang dari kecil sampai dewasa sampai tua tidak pernah merasakan susah, nggak pernah sakit, sehat terus, senang terus sampai ajal datang. Begitu di akhirat nanti ternyata orang ini bukan orang Islam, dia orang kafir. Dicelupin ke neraka, celup, diangkat lagi. Atau disambar oleh api neraka, ditanya, Mas, pernah senang gak waktu di dunia? Nggak pernah. Ah, yang benar, nggak pernah. Padahal seumur hidup dia senang di dunia. Habis sekali jilatan api neraka. Sekali celup, hilang memori yang pernah dia rasakan di dunia, kenikmatan itu harusnya kan ada sedikit lah ya, saya pernah sih, enggak, saking dahsyatnya. Jangan coba-coba sekali jilatan api neraka, kebahagiaan di dunia yang puluhan tahun, pernah senang nggak pernah. Sebaliknya
Ada orang yang nggak pernah senang Pak di dunia. Dari kecil sakit-sakitan, susah. Dari segi finansial nggak ada, sering lapar. Kenapa? Bukan dibuat-buat, emang nggak ada yang dimakan, susah. Pak, di dunia ini lengkap adanya. Orang yang sejak lahir menderita. Sejak lahir menderita. Udah cacat, ya, dan lain sebagainya. Ternyata dia ini orang Islam. Dia orang Islam. Orang yang beriman. Nanti di akhirat dicelupkan ke surga. Sup, ditarik lagi. Mas, pernah susah nggak waktu di dunia? Nggak pernah. Wah, yang benar. Padahal dari kecil sampai tua dia nggak pernah bahagia. Sengsara, sakit seumur umur. Tapi di akhirat nanti dicelupin ke surga, ditanya pernah susah nggak di dunia? Nggak pernah. Jadi ketutup semua penderitaan yang dia rasakan di dunia ini dengan sekali celupan surga itu. Apalagi dia masuk surga nanti untuk kesenangan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Subhanallah. Masa enggak tertarik kita ini dengan dua tadi, yang satu ancaman yang begitu hebatnya neraka itu dan begitu hebatnya surga, ya tempat kebahagiaan dan kekal dan abadi, kok masih kosong? Ngaji aja malas, tinggal duduk manis saja dengerin nasihat Al-Quran, nggak mau. Coba majelis-majelis talim dimanapun juga. Apalagi ustadznya itu aja lah ustadznya. Paling yang dibahas, bahaya itu. Punya hati, punya mata, punya pendengaran, nggak dipergunakan, kata Allah kal ambal hum adol. Walaqad dzara'na li jahannam, pasti masuk neraka jahanam. Kenapa? Udah dikasih perangkat lengkap, hati, pendengaran, penglihatan, kok nggak mau? Wajar nggak Pak ya? Mau nyalahin Allah gitu? Allah mau disalahin? Enggak. Bagaimana kalian ini, hai manusia ini? Kok nggak bersyukur? Ya. Kok nggak taat kepada Tuhan? Sudah dikasih nikmat, dikasih sehat. Ya. Jadi Allah itu adil. Maka sangat amat ada yang berkata alangkah tidak adilnya Allah kalau tidak ada pengadilan di akhirat. Iya, bagaimana ada orang yang dibunuh, ada orang yang dizolimi, ada yang menzolimi, koruptor, masa dibiarkan lolos dia dari pengadilan dunia? Nah, jangan coba-coba di akhirat, dia tidak akan lolos di akhirat. Nggak usah khawatir, pokoknya ada pengadilan yang paling adil, alaihissallahu bihkamil hakimin. Oleh itu dia bisa disogok, tidak bisa apa namanya ya, tidak ada orang yang bisa ikut campur ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dengan seadil-adilnya setiap perkara dan setiap perbuatan manusia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum farha. Kalau kamu berbuat baik, itu buat kamu sendiri, lihat nanti hasilnya. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu akan kamu pikul sendiri, itu salahmu sendiri. Jangan menyalahkan aku. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sampai di ayat yang ke-17, sementara nanti masuk ke ayat yang ke-18 dari surat An-Naba. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah masuk ke ayat yang ke-18 bulan depan, bukan bulan sekarang, selama. Saya tutup, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.